Gokil. Mungkin itu kata yang cocok untuk menggambarkan manga One Piece chapter terbaru kali ini. Karena memang chapter kali ini benar-benar gila jika harus diungkapkan dalam kata-kata. Kali ini Oda memberi judul manga One Piece chapter 997 dengan sebuah kata, Homura atau api. Sebelum memulai dongeng, kembali sebuah puisi untuk kalian semua. Cerita kembali ke Pulau Onigashima. Saat ini, makhluk terkuat di dunia melakukan sesuatu yang benar-benar gila. Guncangan hebat terjadi di mana-mana. Dengan kekuatan yang dimilikinya, Pulau Onigashima melayang di udara. Cerita kali ini dimulai dengan cover chapter yang menampilkan Sanji yang mencoba bermeditasi di sebuah kuil. Namun dia terganggu oleh Nami yang sedang bermain bola voli di luar kuil. Yang memang terlihat seksi, menggunakan pakaian yang serba minim bahan karena hanya berupa bra dan juga rok mini. Ditambah lagi suasana olahraga yang tentunya penuh dengan keringat. Kamu, ya kamu. Pikiran jangan traveling kemana-mana ya. Kembali ke cover chapter, sang koki mesum. Meski sedang dalam meditasinya, tiba-tiba saja mengeluarkan tatapan cinta yang seolah bergerak sendiri ke arah samping, menuju ke arah Nami tepatnya. Dan sementara itu di belakangnya, seorang biksu tanuki yang memegang 3 pedang atau menggunakan 3 pedang sedang memukulnya hingga kepalanya benjol bertumpuk-tumpuk. Leo, nampaknya masih cover chapter request ya. Aku masih menunggu cover story tentang apa yang akan muncul selanjutnya. Mari kita tunggu bersama Leo. Deja vu. Baik, masuk ke dalam cerita chapter kali ini. Setelah di chapter sebelumnya, Sanji terlihat terkejut akan sesuatu hal. Dan suatu hal itu ternyata adalah suara minta tolong dari seorang wanita. Namun sialnya, suara yang didengar Sanji ternyata berasal dari bawahan Black Maria. Dan itu semua hanyalah upaya yang dilakukan untuk memancing Sanji ke dalam jebakan. Sanji terjebak dalam jaring laba-laba dan selanjutnya diserang oleh kedua anak buah dari Black Maria secara bersama-sama. Setelah itu, kita melihat Sanji yang terikat di hadapan Black Maria dan kedua bawahannya. Memang ya Sanji ini sering banget berurusan dengan musuh atau lawan seorang wanita yang berparas cantik rupawan. Karena selain Black Maria, anak buahnya juga nampak terlihat cantik. Ini kembali bagai deja vu, karena Sanji pernah mengalami hal serupa saat di Arch Ennis Lobby ketika menghadapi salah satu dari agen CP9, yaitu Khalifa. Bagaimanakah cara Sanji keluar dari situasi ini? Meskipun berhasil lepas dari ikatan, yang lepas hanya raganya, jiwa pecinta wanitanya akan bertahan di tempat tersebut. Dan jika harus melawan, ya kita semua tahu Sanji tidak akan melakukannya, karena prinsipnya sudah tugas seorang pria untuk memaafkan kesalahan wanita. Kembali ke situasi yang Sanji hadapi saat ini, bagaimana cara dia keluar? Apakah ada seseorang yang akan menolongnya dan menggantikan perannya, sama seperti yang dilakukan Nami ketika menghadapi Khalifa? Menarik, kira-kira siapa yang akan datang? Ataukah mungkin Sanji melakukan hal yang mengejutkan kita semua? Ayo tulis pendapat kalian di kolom komentar Leo. Sebuah kemungkinan. Berpindah ke tempat lain, Luffy dan Jinbe masih bergerak menuju ke atas atap gunung tengkorak Pulau Onigashima. Luffy bertanya pada Jinbe, kemanakah Sanji? Jinbe mengatakan jika dia tidak tahu. Dia hanya melihat Sanji pergi dengan wajah yang sangat marah. Sementara itu, untuk menghentikan pergerakan Luffy dan Jinbe, 2 Shinichi atau headliner bajak laut buas Kaido memblokir atau menutup tangga antara lantai 3 dan lantai 4. Kedua Shinichi atau headliner bajak laut buas itu adalah Poker yang merupakan pengguna Smile Ular dan Mizerka yang merupakan pengguna Smile Gorilla. Namun keduanya kembali dibuat Oda Sensei dengan bentuk yang aneh. Jika Poker adalah seorang pria dengan ular yang tumbuh aneh dan tak beraturan mulai dari bahu serta di kakinya, Mizerka merupakan seorang wanita dengan tubuh bagian atasnya berupa tubuh gorila,
dan tubuh manusianya juga tetap ada. Kasian, kaki jenjangnya menahan bobot seberat itu. Absurd, tapi memang seperti itulah Smile User. Bentuknya memang unik dan juga aneh. Selain itu, jika kita mencermati namanya, kembali lagi, memang kru bajak laut buas Kaido ini bertemakan kartu. Selain poker, yang tentunya kita semua tahu adalah permainan kartu paling populer, ada juga Mizerka, yang merupakan permainan kartu beranggotakan 3 orang, berasal dari Polandia dan populer di Amerika. Kembali ke cerita, meski telah dihalangi, jalannya menuju ke lantai selanjutnya. Para samurai yang memihak aliansi klan Kozuki membuat lubang di antara lantai 3 dan 4, serta membuat tangga yang bisa digunakan Luffy dan Jinbe untuk naik langsung ke lantai 4. Di lain pihak, dari kejauhan, terlihat Poker dan Mizerka terkejut menyaksikan apa yang para samurai lakukan untuk membantu Luffy dan Jinbe. Cerita berlanjut dan beralih ke tempat lain. Big Mom terbang ke atap melalui lubang yang tercipta saat Kaido berubah menjadi naga dan terbang menembus ke atas atap gunung tengkorak Pulau Onigashima. Sementara itu, kita melihat Roronoa Zoro yang melihat hal tersebut dengan penuh tanda tanya. Apakah ini tanda-tanda? Coba kita ingat saat Arch Ennis Lobby lagi, tepatnya di chapter 390, saat semua orang ingin menuju ke puncak menara. Zoro saat itu tersesat, dan karena dia tahu tujuannya adalah ke atas, Roronoa Zoro mengeluarkan teknik Tatsumaki atau angin beliung yang menciptakan serangan untuk membuat sebuah lubang menuju ke atas. Dan saat itu, dia juga membawa serta Nami dan Usopp yang terangkat karena jurusnya tersebut. Sanji saat itu sampai kaget melihat Zoro lebih dulu sampai dari dirinya. Pertanyaannya, bagaimana cara Zoro menuju ke atas setelah membuat lubang? Apakah dia memanjat setiap lantainya, atau justru menggunakan sebuah teknik yang membuatnya dapat terbang ke atas? Contoh, misal mengeluarkan serangan kejut pada lantai bangunan yang memberi efek dorongan pada tubuhnya sehingga dia dapat meluncur langsung ke atas atap. Jika benar, apakah Zoro akan melakukan hal yang sama? Menarik menunggu kebenaran yang akan Oda Sensei ungkap. Roronoa Zoro. Di panggung utama, Zoro melihat ada sesuatu yang terjatuh. Dan mengejutkan, ternyata itu adalah lengan kiri Okiku yang sebelumnya terkena serangan pisau angin Kaido. Melihat itu dan memperhatikan situasi sekelilingnya yang memang sudah tidak kondusif, mulai dari Chopper yang mulai diselimuti virus iblis es, para aliansi dan kroco bajak laut buas yang mengamuk dalam wujud iblis es, serta Queen yang juga ada di tempat tersebut. Zoro dengan ekspresi dinginnya berjalan pelan ke arah Scratchman Apu yang sedang bertarung dengan Distract. Dan tiba-tiba Scratchman Apu yang ada di hadapan Distract tertebas dan dikalahkan. Kita melihat Roronoa Zoro dengan teknik Itoryu atau gaya satu pedang, gahar dan ganas. Sudah lama kita tidak melihatnya. Dan dengan ini sudah ada 2 supernova yang berhasil Zoro tebas dan kalahkan. Yang pertama ada Killer yang dalam wujud Kamazau. Dan kali ini ada sang informan bajak laut buas Kaido, yaitu Scratchman Apu, yang juga berhasil ia kalahkan. Distract sampai kaget melihatnya. Mungkin dalam hatinya dia berkata, "Gile nih orang, tiba-tiba dalam sekejap menebas musuh yang aku sendiri pun kewalahan menghadapinya." Berlanjut ke cerita, Roronoa Zoro mendapat vaksin virus iblis es dan memberikannya kepada sang dokter kapal bajak laut topi jerami, yaitu Tony Chopper. Kemudian dari atas panggung atau tempat yang tinggi, dengan dibantu Brook yang membawa obor dan mendekatkannya pada Chopper, Chopper mengumumkan kepada semua orang yang ada di tempat tersebut atau tempat yang terdampak oleh virus iblis es, bahwasanya virus iblis es tersebut menyebar dengan menyatu dengan gas yang dapat mendinginkan tubuh. Dan lihat aku, virus tidak akan berdampak banyak selama tubuh tetap hangat. Artinya, jika orang yang terinfeksi menghangatkan tubuhnya dengan api, virus akan berhenti menyebar.
Chopper juga memberitahu semua orang untuk menghangatkan tubuh mereka, sementara dia membuat penawarnya untuk semua orang, termasuk juga untuk musuh. Luar biasa Dr. Chopper, menggaungkan pesan bahwasanya dalam dunia kedokteran tidak ada pembedaan orang yang akan dirawat atau orang yang akan diobati. Semua sama, baik itu kawan maupun lawan. Dan bingo, sesuai apa yang kita kira, selain antivirus tentunya yang akan Chopper perbanyak, api adalah solusi untuk semua ini. Dan di saat krusial dan genting, Marco benar-benar datang dan menawarkan bantuan. Selain tentunya karena dia juga seorang dokter yang mungkin akan membantu Chopper memperbanyak vaksin, dia juga punya sesuatu yang spesial. Yap, api biru burung Phoenix adalah sesuatu yang istimewa jika memang akan Oda buat dalam cerita. Please Odachi, buatlah, karena itu tentu akan terlihat keren, apalagi dalam versi animenya nanti. Sugoi. Melihat situasi yang terjadi, Queen bersiap menembak Chopper dengan bazooka-nya. Namun Roronoa-Zoro kembali tampil sebagai penyelamat. Dia benar-benar menjadi hero di chapter kali ini. Sebelum hal buruk terjadi pada Chopper, Zoro mengirimkan sebuah serangan atau gelombang kejut dengan menggunakan pedangnya untuk menghancurkan bazooka milik Queen tersebut. Queen sampai kaget dibuatnya, dan kemudian dengan penuh amarah, Roronoa-Zoro berkata sambil mengacungkan pedangnya ke arah Queen, "Aku di sini bukan untuk memainkan permainanmu, tapi aku di sini untuk menebas Kaido, laki-laki terkuat di dunia." Waduh, benar-benar ini kayaknya ya, harapan dan impian para fans Babang Zoro bisa terwujud jika melihat statement ini. Selain dia punya pedang istimewa yaitu Enma, tadi juga sudah kukatakan akan peluang cara Zoro menuju puncak atau atas atap Gunung Tengkorak Pulau Onigashima. Dan sampai saat ini, dari semua anggota kelompok bajak laut topi jerami, hanya Zoro yang belum berduel atau menahan serangan, ataupun mungkin sekedar hanya mencolek seorang Yonko. Bisa saja kan, seperti yang Zoro katakan, saat dia nanti berhadapan dengan seorang Yonko, dia akan menebas dan mengalahkannya. Dan tak tanggung-tanggung, yang ingin ia hadapi adalah makhluk terkuat di dunia. Meski memang suatu tugas yang amat-amat berat dan bisa saja tak mampu Zoro lakukan, namun jika kita mengingat kembali apa sebenarnya impian dari seorang Roronoa-Zoro, yaitu ingin menjadi pendekar pedang terkuat di dunia, pilihan melawan makhluk terkuat adalah langkah besar atau batu pijakan yang akan langsung mengantarkannya ke atas panggung dunia dan semakin mendekatkannya dengan gelar sang pendekar pedang terkuat di dunia. Badass. Hyakuju no Kaido. Kembali ke cerita, sesaat setelah Zoro yang berteriak ke arah Queen, tiba-tiba seluruh pulau Onigashima mulai bergetar. Semua orang di tempat tersebut mengira itu perbuatan Zoro. Bahkan Brook berpikir apakah itu haki Zoro dan apakah dia menggunakan Hausoku haki. Tapi ternyata tidak. Zoro mengatakan jika itu jelas-jelas bukan perbuatannya. Di samping Zoro, Nico Robin berkata jika dia paham apa yang dirasakan oleh Zoro. Robin mengatakan dia juga melihatnya. Dia melihat sesuatu jatuh dari lubang atap, dan yang jatuh itu adalah lengan Okiku. Dengan dingin, Roronoa-Zoro berkata sambil menatap atap yang berlubang. Dia menyadari jika dia sudah terlambat, dan dia ingin sekali naik ke atas. Namun Zoro sadar akan rintangan yang akan menghalangi upayanya. King dan Queen masih menjaga lubang di langit-langit. Namun di tengah kebingungan Zoro, Marco the Phoenix terbang dan muncul ke TKP untuk menawarkan bantuan. Sedikit membahas, selain peluang kemungkinan Zoro menggunakan cara yang sama saat ia di Enies Lobby, seperti yang sudah kujelaskan tadi, sepertinya dengan meminta bantuan Marco the Phoenix, itu juga solusi yang simpel dan cepat. Namun persoalannya memang ada dua. Yang pertama Queen, yang kedua adalah King. Apakah Marco dan Zoro sepertinya harus berbagi tugas untuk bertarung? Marco dengan King,
dan Zoro dengan Queen. Cocok memang sih jika Marco melawan Queen. Duel udara sesama Zoan tipe penerbang tentu akan menarik kita tunggu. Dan Queen melawan Zoro sama-sama punya pedang. Zoro dengan 3 pedang, sementara Queen dengan 2 pedang. Dan saat Queen berubah menjadi Brachiosaurus, makhluk berukuran besar atau raksasa, harus Roronoa Zoro hadapi, seperti saat di Ars Dressrosa saat Zoro melawan Pika. Atau mungkin juga seorang monster yang memang akan turun tangan. Chopper ada di TKP. Selain itu ada Soul King Brook yang kita kenal sangat gigih saat bertarung. Bahkan dia tidak segan berhadapan langsung dengan Big Mom saat di Arch Volcanic Island. Lalu juga ada Nico Robin dan juga ada Distract yang merupakan supernova dan juga generasi terburuk. Menarik menunggu kebenaran yang akan Oda Sensei ungkap. Kemungkinan-kemungkinan tadi hanya sebuah opini, bisa benar dan bisa juga salah. Jadi, bagaimana menurut kalian, Leo? Kembali ke cerita. Setelah Onigashima berguncang, semua orang di pulau bereaksi dan terkejut saat merasakan gempa bumi tersebut. Sementara itu, bajak laut hati yang tersisa selain Lau, Beppo, Shachi, dan Penguin terlihat mencoba untuk bergabung dalam pertarungan. Namun karena gempa tersebut, kapal selam mereka tidak dapat mendekati pulau Onigashima. Di tempat lain, Yamato membawa Momonosuke ke pelabuhan. Yamato berkata, nyawa Momonosuke sangat penting bagi Wano Kuni, jadi dia akan membantunya meninggalkan pulau. Namun ketika mereka mencapai pelabuhan, tidak ada satupun kapal dan tidak ada lautan. Dan kita akhirnya menemukan alasan mengapa pulau Onigashima berguncang. Kaido ternyata menggunakan Homura Gumo atau Flaming Cloud untuk mengangkat seluruh Onigashima ke langit. Kemudian dia menerbangkannya ke ibu kota bunga di Wano Kuni. Nah loh, memang bukan sebuah kata-kata belaka. Kaido ternyata benar-benar akan memindahkan Onigashima ke ibu kota bunga. Dulu pernah kusinggung dalam sebuah reviewku tentang kemungkinan hal tersebut. Namun ternyata konsepnya berbeda. Kukira Onigashima diberi nyawa dengan bantuan kekuatan Big Mom untuk bergerak ke ibu kota bunga. Ternyata Kaido, sang raja hewan buas yang memindahkannya dengan kekuatannya. Badass. Memang benar-benar makhluk terkuat di dunia. Tidak main-main memindahkan sebuah pulau. Sebuah pulau, Leo. Hyakuzu no Kaido, sang raja hewan buas, benar-benar buas. Di akhir chapter kali ini, kita bisa melihat Kaido berdiri sendirian. Kaido berkata, aku akan memulai dunia yang brutal. Baik, mungkin segitu dulu yang bisa aku bagi bersama kalian, Leo. Semoga kalian terhibur dengan apa yang aku buat dalam videoku kali ini. Terakhir, jika ada kesalahan dalam pengucapan atau hal yang menurut kalian kurang pas atau kurang tepat, Marga Anime memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian.